Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Mohon satu orang untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan. Boleh? Sebelum mulai pelajaran hari ini, sebelum kita menunggu pertanyaan masing-masing. Mulai. Baik anak-anak, kita sudah memulai dengan doa. Kemudian Pak akan mendaftar hadir. Langsung saja Pak data dari daftar yang Pak terima yang tidak hadir hari ini 2 orang ya. Pertama Rafael tanpa keterangan. Sekretaris mana? Sekretaris betul tanpa keterangan Rafael. Betul. Kemudian Safa Anggra ini tidak hadir, keterangan izin. Yang lain alhamdulillah sudah hadir, yang mestinya 32 orang hadir hari ini 30 orang. Pak ucapkan terima kasih. Nah hari ini anak-anak kita akan belajar dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, hari ini akan kita perkenalan apa itu coding dan apa itu kecerdasan artifisial. Sebelum memulai, Pak Jas mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Yang pertama, kita semua berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nomor 1 itu sepakat? Sepakat semuanya? Jadi berpartisipasi ini maksudnya kamu menyimak yang baik, kemudian merespons apa yang Pak sampaikan, atau nanti juga merespon apa yang teman kalian sampaikan. Itu ya. Pertama. Yang kedua, dalam aktivitas pembelajaran kita tentu ada sesuatu yang membuat kalian mungkin berhalangan untuk selalu berada di ruangan, alias butuh izin keluar. Tetap saja Pak silakan dengan cara angkat tangan atau berbicara langsung, Pak izin saya mau ke kamar mandi misalnya. Itu boleh kesepakatan. Makanya boleh meninggalkan ruangan ini dengan seizin guru. Berikutnya, menciptakan kondisi yang nyaman, kondusif. Apa maksudnya? Maksudnya kita menciptakan kondisi yang seperti sekarang ini nyaman. Bukan berarti kita itu sunyi, sepi, tidak boleh bersuara. Boleh bersuara ketika memang diperlukan. Atau silakan bersuara ketika memang pada saat itu kesempatan kalian untuk berbicara. Sepakat ya? Demikian untuk kesepakatan belajar kita. Sebelum memulai, Pak sampaikan dulu tujuan belajar kita. Nah, boleh semua mata ke layar di depan. Tujuan belajar kita hari ini ada 5. Walaupun sudah jelas terbaca, Pak bacakan saja. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui secara sederhana apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Singkatan umumnya itu adalah KKA. Coding kecerdasan artifisial. Jadi kalian diminta paling tidak mengetahui secara sederhana apa itu pengertiannya. Nanti kita akan memulai dengan menonton video bersama. Yang kedua, tujuannya apa nih belajar sekarang? Tujuannya adalah peserta didik dapat menjelaskan contoh
penerapan KKA dalam kegiatan pembelajaran dengan baik. Jadi coding dan kecerdasan artifisial ini nanti akan kita cobakan dalam kegiatan belajar ini. Nah, kalau berhasil kita coba berarti tujuan kedua itu tercapai. Sekarang tujuan ketiga, peserta didik dapat membuat aplikasi sederhana dengan menerapkan coding dalam menyelesaikan tabel kalkulasi pada spreadsheet dengan benar. Nah, nanti akan kita coba penerapan coding itu seperti apa. Nanti akan kita membuat tabel pada spreadsheet. Itulah gunanya hari ini kita mengaktifkan akun belajar ide kalian masing-masing. Dengan mengaktifkan itu nanti ada drive yang diberikan kepada kalian yang di dalamnya itu ada spreadsheet. Spreadsheet itu yang kita gunakan secara online. Apa untungnya? Untungnya itu ketika kita sedang bekerja di spreadsheet masing-masing dan saat itu juga ada musibah mati lampu, maka pekerjaanmu itu sampai detik terakhir itu tersimpan otomatis. Padahal saya tidak nyimpen, Pak. Nah, itulah hebatnya spreadsheet itu. Gunanya akun belajar ini tadi untuk mengaktifkan spreadsheetnya, kita bekerja, lampu mati, semua komputer mati kecuali Chromebook ya. File yang kita kerjakan tadi tidak hilang, semuanya itu tersimpan. Di mana Pak tersimpannya? Di cloud Google, di servernya Google. Bahkan pekerjaan yang kita kerjakan hari ini, pulang nanti boleh cek di HP masing-masing. Ternyata pekerjaan yang saya buat di sekolah itu dicek di HP-nya ada tuh pekerjaannya. Dengan syarat HP masing-masing di rumah dimasukkan pula akun yang tadi. Nanti Pak saya dah lupa setelah pembelajaran Pak yang mau menyalin emailnya silakan salin lagi, passwordnya semuanya sama supaya mudah. Pak, boleh tidak saya ganti? Kan semuanya udah tahu tuh passwordnya. Ganti tidak Pak? Pak, besok-besok minggu depan laku ganti passwordnya. Tapi ternyata saya lupa. Tenang, kita nanti akan bantu meriset ulang. Ya. Kemudian 4, tujuan belajar kita hari ini adalah peserta didik dapat membuat aplikasi sederhana dengan menerapkan kecerdasan artifisial. Kalau tadi kan coding. Nah, kalau sekarang kecerdasan artifisial pada aplikasi PictoBlock dengan benar. Nah, nanti di akun masing-masing kita masuk ke website PictoBlock. Nah, disitulah pintu gerbang cikal bakal programmer muda seperti kalian nih yang hobi main games. Games itu kan dibuat oleh para ahli tuh. Nah, kalian mencoba seperti itu, tapi dimulai dulu dengan yang sederhana. Terakhir yang kelima, peserta didik dapat mempresentasikan produk aplikasi sederhana yang telah dibuat dengan baik. Yang mana Pak yang dipresentasikan? Yang nomor 3 dan 4. Nanti ada bagian yang mempresentasikan tabel, ada juga yang mempresentasikan hasil karya PictoBlock. Nah, mari kita mulai dengan menyaksikan video pengantar dulu ya tentang apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Yuk simak bersama, pahami sebatas pengetahuan awal kita saja. Tidak harus dihafal, bukan tidak usah dihafal, dipahami saja, ditonton, dinikmati saja. Pak, boleh tidak saya sambil nonton saya resume bagus itu ya? Baik, kita mulai tontonannya. Selamat datang kembali di channel saya Pintar Matika. Pada video kali ini, kita akan mempelajari topik yang sangat penting, yaitu berpikir komputasional. Materi ini akan membantu kita memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis, sebagaimana yang dilakukan oleh para ilmuwan komputer. Langsung saja kita simak video selengkapnya. Anak-anak, apa yang terpikirkan oleh kalian ketika mendengar kata berpikir komputasional? Apakah ini berkaitan dengan komputer saja, atau justru berkaitan dengan cara kita menyelesaikan suatu masalah? Apakah dalam belajar materi ini kita harus pintar matematika, atau harus pintar coding, atau ada hal yang lain?
Yuk, sambil mendengarkan penjelasan Ibu, silakan kalian catat informasi penting yang akan Ibu sampaikan. Secara umum, computational thinking atau berpikir komputasional adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh, logis, dan teratur. Kemampuan ini sangat penting, tidak hanya dalam bidang teknologi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional tidak berarti kita harus berpikir seperti mesin atau komputer. Namun, kita diharapkan mampu berpikir secara terstruktur dan logis seperti para ilmuwan atau penemu komputer. Inilah cara berpikir yang digunakan oleh para programmer saat mereka menulis program untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk memudahkan pemahaman ini, mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya, ketika kita ingin memakan kentang, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Bagaimana cara memulainya? Alat atau bahan apa saja yang diperlukan? Semua ini menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan suatu tugas, kita perlu berpikir runtut dan sistematis. Contoh lainnya adalah ketika kita ingin membuat nasi goreng. Kita perlu mengetahui cara memasaknya, menyiapkan bahan-bahan, dan mengikuti langkah-langkah memasaknya secara berurutan. Proses berpikir semacam ini mencerminkan penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan nyata. Kesimpulannya, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita harus berpikir secara teratur dan bertahap. Kita harus memahami apa yang akan kita lakukan, bagaimana melakukannya, dan dari mana kita memulai, serta langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berpikir komputasional menekankan pentingnya penggunaan logika. Setiap langkah dilakukan secara berurutan, dan kita juga perlu mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi dua atau lebih pilihan. Baik, stop dulu ya. Ini resume intinya. Melakukan segala sesuatu dengan step by step itu apa tuh? Step itu langkah. Baik. Dan langkah demi langkah. Jadi lakukan sesuatu secara berurutan. Contoh, Pak, catat ya panggil ya. Ferdion mana? Ferdion sini. Tanpa Pak sebutkan terlebih dulu, Pak bertanya ke Ferdion. Ferdion, jawab aja sebatas pengetahuanmu ya. Terhadap komputer ini, karena Ferdion belum pengalaman, misalnya sepengetahuan Ferdion untuk menyalakan unit ini apa dulu yang harus dilakukan? Pertama ya, cara ngidupin komputernya apa dulu yang harus dilakukan? Ditekan apa? Tombol powernya ya. Tapi sebelum tekan tombol power apa dulu yang kita lakukan? Pastikan dulu apa? Komputernya sudah siap. Sebelum kita menyatakan komputernya siap, apa dulu yang harus ada di sebelum komputer itu? Apa gitu? Apa? Komputer butuh apa untuk menyala? Nah, kabelnya kemana supaya dia bisa menyalurkan tenaga untuk komputer? Nah, itu dia. Jadi kita pastikan dulu kesiapan ketersediaan listriknya. Jadi tadi sudah masuk ke komputasional, tapi kita awali dulu dengan kesiapan cek kelistrikannya dulu. Kelistrikannya ada, kita colok kabelnya, kemudian kita tekan tombol power. Setelah itu biarkan komputer berproses sampai dia siap digunakan. Sampai di situ Pak, itu komputasional bukan? Jawabnya iya, karena kita sudah melakukan sesuatu dengan step by berurutan. Terima kasih Bapak. Duduk balik. Nah, kemudian ini yang kedua nih, jangan lupa nih. Yang seperti kegiatan kita pengaktifan akun belajar tadi. Kita hari ini sebetulnya tidak tahu akan terjadi pemutusan aliran listrik karena tidak ada pemberitahuan. Biasanya itu ada tuh di IG-nya PLN itu jam berapa wilayah Pelumpang akan turn off atau mati lampu. Tapi apakah kegiatan belajar kita berhenti tadi itu? Tidak. Yang Pak lakukan apa tadi? Menyalakan apa?
Nyalakan genset. Nah, itu yang disebut dengan dua kemungkinan yang berbeda. Jadi kita mempersiapkan segala sesuatu itu rencana satu, rencana dua. Baik, kita lanjut dikit lagi video. Pendekatan ini membantu kita menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih efektif. Terdapat setidaknya 4 metode utama dalam berpikir konvensional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan desain algoritma. Kita akan mempelajari masing-masing metode ini melalui contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Semua mata lihat dulu ke depan. CT singkatan apa tadi? Komputasional. T-nya apa? Thinking. Bacanya thinking. Kalau di Indonesia kan berpikir komputasional. Tapi bahasa Inggrisnya disingkat CT. Komputasional thinking. Nah, ternyata dalam kegiatan berpikir komputasional itu 4. Nah, coba pelan-pelan dibaca terus dipahami. 4 itu ya, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan desain algoritma. Nah, dibaca berulang-ulang. 4 itu dipahami. Oh, dalam berpikir komputasional itu ada 4 ini. Yuk kita masuk penjelasannya satu-satu ya. Kita mulai dari metode yang pertama, yaitu dekomposisi. Dekomposisi adalah kemampuan memecah sebuah permasalahan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Misalnya, ketika kita ingin membuat roti isi telur, tugas tersebut dapat dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu menyalakan kompor, menggoreng telur, mengoles roti, dan menyusun roti bersama telur. Proses memecah tugas besar menjadi beberapa tugas kecil inilah yang disebut dengan dekomposisi. Metode kedua adalah pengenalan pola. Ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, atau pola tertentu dalam data atau peristiwa. Contohnya, jika setiap pagi kita melihat bahwa bus datang setiap 15 menit sekali, maka kita bisa menyimpulkan bus akan datang pukul 7, 7.15, 7.30, dan seterusnya. Maka kita sedang mengenali suatu pola yang teratur. Metode ketiga adalah abstraksi. Abstraksi adalah proses menyaring informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak terlalu relevan. Misalnya, ketika kita membantu ibu untuk membuat daftar belanja, kita cukup menuliskan nama barang seperti telur, minyak, dan sabun, tanpa perlu mencantumkan merek atau letaknya di toko. Kita hanya fokus pada informasi yang paling esensial atau inti. Metode keempat adalah desain algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah. Baik, Pak, mundur dikit. Belanja, kita perbedaan atau untuk menyalakan kompor. Baik. Ini adalah contoh, masih ingat tadi bagian mana ini? Dekomposisi. Jadi dekomposisi itu adalah rangkaian peristiwa yang besar, yang panjang, yang kita pecah kecil-kecil. Contoh nih, kata ibunya di rumah, nah, silakan sarapan pagi, silakan sarapan dulu. Sarapan pagi itu punya tuh, misalnya sarapan paginya nasi goreng tadi. Nah, nasi goreng itu tidak serta-merta jadi nasi goreng, dia melalui proses rangkaian tindakan-tindakan. Nah, rangkaian tindakan yang kecil-kecil itu yang disebut dengan dekomposisi, memecah peristiwa besar menjadi urutannya urutan kecil. Ini ya, dekomposisi. Berikutnya, yang kedua apa tadi? Menggoreng telur, mengoles roti, dekomposisi. Untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, atau pola tertentu dalam data atau peristiwa. Contohnya, jika setiap pagi kita melihat bahwa bus datang setiap 15 menit sekali, maka kita bisa menyimpulkan bus akan datang. Bagian memperhatikan kegiatan kedatangan kita pagi-pagi di depan gerbang sekolah, adakah yang memperhatikan
bus Damri yang pertama yang tujuan dari Palembang ke Prabu Muli itu pukul berapa lewat di depan sekolah? Adakah yang pernah melihat pagi-pagi? Ingat ada dua bus yang lewat. Ya polanya itu sama terus. Ya tidak pasti menitnya di menit yang sama tidak, karena kan kendala di jalan, macet dan sebagainya. Tapi melesetnya itu sedikit, Pak. Kalau waktu keberangkatan bus Damri pertama itu pola yang Pak terima ya, karena dari pengalaman setiap hari. Pukul 5.15 bus Damri pertama itu akan selalu melewati halte Polda Palembang. Jadi kalau kita ingin, kalau Pak Jas ingin menaiki Damri yang pertama itu harus berupaya 5.15 sudah berada di depan halte Polda. Untuk apa? Karena menurut polanya bus Damri pertama itu akan selalu melewati SMP 22 itu 15 menit sebelum pukul 7 pagi. Selalu begitu polanya. 1-2 menit lebih cepat, 1-2 menit lebih lambat itu normal saja. Pola kedua, pukul 5.40 dia selalu akan lewat rute yang sama di Polda Palembang. Itu Damri yang kedua. Karena nanti polanya akan tiba di depan SMP kita pada pukul rata-rata itu sama 7:15, paling lambat 7.20. 7.20 itu mengapa? Biasanya karena Damri itu terhalang kereta yang lewat. Kereta yang lewat itu selalu polanya sama. Pukul 7:05 atau lewat 10. 15 menit atau 10 menit rangkaian keretanya bergantung ke rangkaiannya, kita akan terhenti di rel kereta. Apabila Damri kedua ini mencapai pukul 7:05 sebelum tiba di bagian rel tersebut, itu insya Allah tidak akan terhalang kereta yang lewat. Karena kereta lewat itu 75 sampai 710. Inilah contoh penerapan pola dalam berpikir operasional. Tinggal lagi kita yang berpikir seperti Pak Jas. Pak Jas ingin datang pagi betul ke sekolah ini sebelum pukul 7. Maka Pak Jas harus menaiki Damri yang kedua apa yang pertama? Pertama. Karena pukul 5.15 dia lewat di halte Polda. Masalahnya ada satu. Subuh kita sekarang ini bukan di awal waktu 4:30 tidak, tapi sudah agak menjelang pukul 5. Karena kita di rumah menunggu waktu subuh, otomatis kita menunggu nih. Nah, tiba subuh kita sholat 2 rakaat sebelum, kemudian wajib subuh. Setelah itu bergegas berangkat. Ada pula yang sesuai dengan waktu tunggu Pak Jas itu. Tibalah sampai di halte Polda itu pada pukul rata-rata sama tibaannya dengan kecepatan sama tiap hari. 5.20. Apakah Pak Jas mendapati bus pertama tersebut? Tidak, Pak Jas ketinggalan. Maka mengikuti pola yang kedua, mengikuti Damri yang kedua yang akan tiba di sini pukul 7:15 atau 20. Pola itu harus Pak pahami. Jadi tidak boleh membuang waktu sia-sia. Pola itu harus Pak jaga supaya kedatangan Pak di sini tetap sama. Itulah disebut dengan penerapan pola. Jadi kalian pun bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sadar tidak sadar begitu. Seperti kalian kalau mau pergi dari rumah semuanya punya pola masing-masing. Rumah yang paling jauh siapa? Coba. Paling jauh tuh siapa? Di Sialingan ada? Pulang Sialingan tidak. Pulang Pendataran ada? Pulang ke Klekar ada? Atau siapa yang merasa paling jauh di sini? Posisi rumah dengan sekolah? Siapa? Nah, dari rumah tiap hari polanya berangkat pukul berapa? 6
6.15 Gesia sudah mempolakan dirinya, harus berangkat pukul 6.15. Kalau Gesia agak santai dan jalan 6.30, yang terjadi adalah tibanya lebih lambat atau sama? Nah, tibanya lebih lambat karena pola berangkatnya berubah lebih lambat. Dengan memegang pola itulah si Gesia itu sebetulnya sudah dianggap berpikir apa tadi? Komputasional, berpikir ala komputer, berpikir runut, berpikir sesuai pola. Baik, kita lanjut ya. 4 tambahan aja. Kategori 4, yaitu menyusun langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah. Contohnya adalah kegiatan mencuci tangan dengan benar. Langkahnya dimulai dari membasahi tangan, memberi sabun, menggosok tangan selama 20 detik, membilas, dan mengeringkannya. Semua langkah tersebut harus dilakukan secara berurutan agar hasilnya efektif. Setelah kita memahami konsep berpikir konvensional dan keempat metodenya, sekarang saatnya kita mencoba menerapkannya dalam latihan. Perhatikan ilustrasi di layar. Di sana. Baik. Materi video Pak cukupkan. Kita lanjut ke kegiatan pembelajaran kita, yaitu membuka aplikasi spreadsheet-nya ya. Coba kita belajar menerapkan apa itu berpikir komputasional tadi. Masih ingat? Diulang dikit. Yang pertama apa tadi? Apa yang pertama masih ingat kan? Dekomposisi masalah atau uraian peristiwa yang besar kita jadikan kecil-kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Jadi setiap kegiatan coding perumusan nanti polanya sama. Nanti kita mengenal kali bagi tambah kurang. Nanti setiap rumus pengulangan polanya seperti itu. Rumus penjumlahan polanya seperti itu. Untuk variasi mungkin ada variasi keduanya, tapi polanya sama. Baik, kita coba langsung ke kegiatan spreadsheet-nya. Langsung Pak pandu aja di layar ya, ikuti langkah-langkah yang Pak Des lakukan sekarang. Yang pertama, kita klik di logo profil kalian. Ini pilih yang dari depan, silakan pilih nama kalian di sini. Bagi yang Chromebook sudah masuk ya. Oke, silakan dilanjutkan. Ada warna biru itu diklik lagi. Got it, silakan. Baik, got it-nya diklik. Selesai. Semua layar dimaksimalkan. Semua layar dimaksimalkan dengan cara klik yang ini nak. Tuh di layar tuh. Biar tampilan di komputernya maksimal. Klik itu. Yang segi 4 itu. Sudah semua maksimal? Nah, bagus. Setelah selesai, nah tampilannya sama seperti Pak Jas sekarang. Sekarang lihat di sini ada profil. Nah, di sana ada foto. Foto itu nanti kita masukkan sendiri. Kalau belum ada foto, yang tampil itu hanya huruf. Itu huruf apa tuh? Huruf pertama nama kalian. Yuk kita klik sekali aja di profil itu. Yang di Chromebook juga sama dengan yang putih. Sampai di situ, terlihat gak nama emailnya ada di situ? Jadi kalau lupa email ada di situ ya, di bawah sini. Coba dibaca sedikit, ada semua tampil nama emailnya. Baik, sampai di situ mudah mengingat emailnya. Klik sekali lagi foto tersebut, nanti dia akan menghilang profil itu. Sama seperti tampilan di depan. Kemudian coba lihat tampilan di samping foto profil atau huruf awal profil tersebut. Ada titik 9. Sama ada? Nih. Sama, ada titik 9. Titik yang jumlahnya 9. Baik, kita klik sekali yuk titik 9 tersebut. Titik 9 kita klik sekali. Titik 9 kita klik sekali. Semuanya ikuti langkah Pak Jas. Sama? Sama?
Nah, adakah kata-kata seperti ini sheet? Coba ada sheet. Kalau tidak ada di scroll saja. Nah ini sheet. Kalau ada, yuk kita klik sheet. Nah SHEETS itu logonya seperti ini. Pak, sama seperti Microsoft Excel ya, hampir mirip. Hanya ini real online. Kita klik sheet. Ulangi lagi ya yang tinggal. Pertama klik titik 9 di sini. Sudah. Kemudian sheet, klik, tampilnya seperti ini, Pak. Loh. Semuanya sama tampilannya. Pak, kami tidak ada yang seperti Pak di depan. Ya, karena ini karyanya belum kalian mulai, makanya kosong. Tidak ada aplikasinya. Ini caranya kalau tidak ada aplikasi, khusus bagi yang tidak muncul sheet-nya ya. Coba perhatikan di depan, tidak ada sheet-nya ya. Tidak ada sheet-nya. Cukup klik ini. Apa namanya? Drive. Jadi ini langkah kedua nih. Kalau kata-kata sheet-nya tidak ada, yang ada sudah aman ya. Tunggu aja Pak. Kemudian kita klik drive. Bentar. Bentar. Oke, cek. Bagi yang tidak ada sheet atau belum terkoneksi, kalau belum ada sheet, ini caranya ya. Perhatikan di depan, kamu gunakan saja Microsoft Excel. Microsoft Excel-nya diklik, nanti akan tampil seperti yang di depan. Ya. Baik, kita mulai. Ya, kalau tidak ada, klik Microsoft Excel-nya. Jadi tetap jalan ya, yang online tetap pakai sheet, yang tidak ada kita gunakan Microsoft Excel. Baik, sekarang yang tadi setelah kita klik sheet, nah kamu klik sheet kosong, silakan diklik. Nih, yang tanda plus itu, silakan semuanya diklik. Sudah.
Yang perunggu, silakan dibuka dulu perunggunya. Perunggu. Yang tidak terbuka boleh bergabung dulu teman yang terbuka. Boleh bergabung dulu. Boleh bergabung dulu. Nah, tampilnya sama seperti baca di depan. Semuanya tampilnya sama. Sama ya. Kita mulai yang apa-apa yang harus kita lakukan seperti ini ya. Nah, silakan dibuat dulu seperti ini. Pertama, kita klik di sini. Tabel kalkulasi. Silakan diketik tabel kalkulasi. Tabel kalkulasi. Besaran biar terlihat. Nah, seperti itu. Tabel kalkulasi. Sama. Yang di Excel juga sama. Tabel kalkulasi. Sudah ya? Baik. Berikutnya kita samakan. Kita kelam satu baris. Coba kalau Pak klik di sini tampil apa di sini? A1. Kalau kamu geser ke bawah, tampil apa tuh? Alamatnya A2. Nah, sekarang kita ketik di A3. Nah, di sini. Kita ketik apa? Variabel 1. Huruf besar semua boleh. Variabel 1. Kalau sudah di sebelahnya kita geser tuh seperti tampilan di depan. Variabel 1. Yang keduanya variabel 2. Geser lagi ke kanan. Boleh saling bantu, saling temannya yang belum familiar dengan keyboard boleh dibantu. Variabel 2. Berikutnya di kolom C. Nah, seperti ini tampilannya ya. Lanjut di kolom C, ketik hasil perkalian. Di kolom C. Di kolom C beri nama tabelnya hasil perkalian. Diketik hasil perkalian. Kalau sudah, geser lagi ke sebelah kanan. Ketik lagi hasil penjumlahan. Hasil perkalian. Kolom D sama kan itu. Nah, itu kolom D hasil penjumlahan. Kolom E geser aja pakai itu. Pakai ini. Nah, ada.
Nanti jarak kolomnya bisa kita atur ya, Pak. Tulisannya itu seperti tertimpa, sebetulnya tidak. Nanti kita geser saja. Pak, gimana cara gesernya? Nah, coba ya. Coba lihat ke depan cara membesar dan mengecilkan kolomnya. Ambil saja yang di atas ini. Nah. Coba mouse-nya digerakkan. Misalnya yang Pak mau besarkan kolom C. Pak, letakkan kursornya di antara batas kolom C dan D. Nah, tandanya seperti itu. Awalnya kan seperti tunjuk panah ini. Setelah kita letakkan di batas jadi seperti itu. Tinggal diklik kiri, tapi mouse-nya ditahan. Nah, dia bergeser gini. Tuh. Bisa dibesarkan. Atau cara mudahnya begini yang kedua. Misalnya yang ini ya. Tuh. Tulisan pas di kolom C terbaca lengkap enggak? Tidak. Supaya terbaca lengkap, letakkan kursornya di antara C dan D seperti ini. Kemudian klik 2 kali yang di sini. Yang klik kiri. Coba. Kalau Pak klik 2 kali apa yang terjadi? Tanpa menggeser ya. Ini ya, Pak klik 2 kali. Dia otomatis kolomnya menyesuaikan dengan lebar tulisan itu. Yang tak ada mouse Pak, kan saya kerombok sama aja klik 2 kali di touchpadnya itu. Berhasil? Bagus, sempurna ya. Yang kerombok juga sama, cuma dia tidak ada mouse, kita gunakan pinpad ini. Nah seperti ini, udah pas. Nah, ini 2 kali sini. Nah, ya sudah sama. Kalau ini apa sih? Sudah kebahagiaan. Ah ini tuh apa actionnya boleh. Jadi yang seperti apa ya? Tabel kalkulasi. Jadi mulainya dari sini. Nah itu sudah. Variabel 2. Oh enggak apa-apa. Pak, saya terlanjur Pak pakai huruf kecil semua. Tidak apa-apa. Kan yang nanti kita fokuskan di modimnya. Terus sementara besar kecil huruf yang terpakai yang terketik abaikan. Kita belajar codingnya nanti. Coba yang sudah, yang belum tetap lanjut, yang sudah kita tes dulu ya. Kalau Pak letakkan mouse Pak di sini, coba ya, kalau Pak letakkan di sini kliknya, dia membaca ini nama selnya apa? F berapa? F3, F1, 2, 3. Betul Pak, F3. Coba sama enggak di punyamu? Sama. Sampai di situ kalau udah sama tuh Pak harus sama persis enggak Pak dengan Bapak? Tidak juga. Tidak harus sama persis, yang penting jumlah kolomnya sama. Nanti pembacaan selnya saja yang berbeda. Baik, sambil menunggu teman selesai, yuk kita isi di kolom variabel 1. Silakan diketik berurutan dari atas sampai ke bawah, mulai dari angka 1, enter, 2, enter, 3, terus sampai angka 10. Lihat di tabel di depan. Ulang ya, 1, enter, 2, enter, 3, enter, terus sampai kolom baris ke 10. Nah, seperti itu. Kita masukkan angka 1 sampai 10 dari atas ke bawah di variabel 1. Di kolom variabel 1. Ya, di variabel 1 sampai 10. Perhatikan di depan sama kan? Oke, silakan diisi nomor 1 sampai 10 di kolom variabel 1. Pak, apa yang di tengah Pak? Ini cara bikin dia jadi tengah. Sebetulnya sama, dia tidak mempengaruhi codingnya. Cuma tampilannya Pak lebih bagus di tengah. Nah, ini caranya nih.
Sebetulnya belum yang utama, tapi tidak apa-apa. Ini caranya mudah nih. Caranya di blok. Pak, ngeblok itu gimana Pak? Klik yang nomor 1 sudah. Klik yang angka 1 ini sudah. Kamu tekan shift di keyboard, ada shift. Tahan terus shiftnya. Terus gerakkan panah yang ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Panah ke bawah yang di keyboard. Ada panah yang ke bawah ya. Nah, itu namanya ngeblok. Kalau sudah cari, nah ini perataan horizontal. Ada simbolnya sama seperti pada depan. Kalau kita klik sekali, asalnya kan seperti ini punya kalian. Betul lah. Angkanya seperti ini kan kalian tuh. Ingin di tengah Pak, klik aja yang ini. Nah gitu. Tapi itu abaikan dulu. Belum yang utama. Oke, Pak samakan dengan kalian seperti ini ya. Nah gitu, tidak apa-apa lah. Yang sudah di tengah bagus. Sudah rapi berarti. Berikutnya kita masuk ke variabel 2. Variabel 2 masukkan, kita sepakati antara angka 1 sampai 10, angka berapa yang dipilih? 1 sampai 10 angka berapa kalian pilih? 8. Oke Pak, ambil ya angka 8. Yuk masukkan angka 8 semua. 8 enter, 8 enter, 8. Namanya bawah ya. Nah, sampai di situ selesai tuh. 8 8 8 semua. Iya, ngumpul. Bagus. Nah, di tengah kan kayak tadi, di blok. Masih kan cara ngeblok. Shift. Nah, gitu boleh. Langsung di pilih simbol. Nanti kalau kawannya bertanya, ajarin. Sudah, sampai di sini variabel 1 sudah, variabel 2 sudah diisi. Nah, sekarang kita belajar coding ini nih. Coding, berpikir cara komputernya. Bagaimana di kolom C. Kolom C ini apa namanya? Hasil. Nah, hasil perkalian. Yuk kita gunakan prinsip berpikir komputasional dengan cara memberikan rumus kepada komputer ini agar dia memecahkan masalah yang kita berikan. Ya. Baik, semuanya klik di kolom di bawah judul C itu, yaitu di kolom C4. Kalau Pak klik di sini, pastikan di komputermu sama baca selnya C4. Silakan klik di sini. Sama C4. Lihat di sudut atas tuh C4. Sama. Baik yang spreadsheet maupun yang Excel sama. Ikuti ya. Klik yang ini sudah. Sekarang tekan keyboard sama dengan. Sama dengan yang mana Pak? Bagian atas coba lihat ada sama dengan dan tanda plus. Sama dengan. Nah tuh sama dengan langsung muncul. Sudah? Jangan diapa-apain dulu. Biarin sama dengan dulu. Sama seperti Pak tampilannya. Sama dengan ada kursor berkedip-kedip gitu ya. Nah sekarang pelan-pelan ya. Sesudah sama dengan, gerakkan kursormu, baik yang komputer desktop ada mouse-nya maupun Chromebook yang tidak ada mouse-nya, gerakkan kursornya ke variabel 1. Nah, silakan diklik. Tapi jangan di enter ya, klik saja. Jadinya seperti ini. Nah, kalau Pak klik yang sama dengan tadi, pelan-pelan Pak klik di variabel 1 muncul apa nih? 4. Sama kah? Setelah sama, sekarang klik shift pada keyboard. Ditahan ya. Shift angka 8. Shift angka 8. Yang muncul adalah apa tuh? Yang muncul apa? Bintang. Betul. Shift angka 8 yang muncul adalah bintang.
Sampai di situ sudah benar nih. Tinggal sedikit lagi berpikir komputasionalnya, codingnya selesai. Setelah tanda bintang, gerakan lagi mouse-mu, geser ke variabel 2 tuh. Ya, klik deh. Nah, kalau tepat, sama tidak seperti Pak Jasmu? Sama dengan A4 bintang B4. Sama. Coba di enter deh sekarang. Enter. Enter aja di keyboard. Angka apa yang muncul? 8. Karena 8 kali 1 hasilnya 8. Berikutnya ada guru ini nggak pengalaman? Nah, angka berapa yang muncul? 8. Nah, sekarang coba lakukan hal yang sama berulang-ulang seperti yang kita lakukan di sel ini tadi. Kita masukkan coding yang sama, kita lakukan secara berulang-ulang. Nah, itu yang disebut dengan pola yang sama. Berarti kita sudah berpikir komputasional di tahap kedua tuh, pola yang sama. Perhatikan Pak Jas, biar cepat seperti ini. Sama dengan, ikut yuk. Sama dengan klik di variabel 1, shift 8, variabel 2. Sama A5 bintang B5. Sama enter coba. Berapa hasilnya? Lanjutlah sampai ke bagian 10. Apakah kita cukup saja di sebatas angka 5 atau tetap di 10? Kira-kira 10. Dicoba aja ya waktunya biar cukup untuk presentasi nanti. Kalau dikira tidak cukup, nanti kita coba sebatas angka 5 aja dulu ya. Sampai 10 atau di bawah. Kita coba batas 5 dulu yuk, biar waktunya cukup untuk presentasi. Lakukan hal yang sama, jadi polanya sama. Klik variabel 1, shift bintang 8 munculnya bintang, kemudian variabel 2, enter. Lakukan berulang-ulang sama dengan variabel 1 bintang, variabel 2, enter. Sama dengan variabel 1 bintang, variabel 2, enter. Yuk, kita lakukan sebatas baris 5 saja. Baris 5 saja. Sebatas baris 5 saja. Apakah sama dengan hasilnya dengan Pak Jas? 8, 16, 24, 32, 40. Lakukan batas baris 5 saja. Biar nggak bingung ini Pak hapus. Gimana cara ngapus Pak? Di blok saja, di lag. Nah, biar nggak bingung nih. Baik, tuntaskan dulu kolom C, kemudian kita bergeser ke kolom D. Kolom D apa itu? Judulnya? Penjumlahan. Kita lakukan pola yang sama tapi dengan coding yang berbeda. Baik. Klik di bagian hasil penjumlahan pada bagian bawah, samakah di kolom di sel D4? Samakah di D4? Sama dengan variabel 1. Nah, tadi kan kita klik sama dengannya itu langsung di keyboard. Pak, di atas sama dengan itu kalau kita lihat di keyboard tanda apa nih? Tambah. Supaya tanda tambahnya muncul, kita klik dulu shift di keyboardnya. Kalau tidak diklik shift, yang muncul tetap sama dengan nih shift. Nah, yang muncul adalah tanda plus. Kalau tidak pakai shift, apa yang terjadi? Tetap sama dengan codingnya tidak berjalan nanti. Hapus ya. Shift plus
Sama seperti di depan. Kita klik variabel 2 sekarang. Sama tidak? A4 plus B4. Enter, Pak, enter. Sama tidak dengan saya? 9. Lakukan hal yang sama di baris berikutnya. Yuk, sama dengan variabel 1 shift plus variabel 2. Enter lagi. Sama dengan variabel 1 plus variabel 2. Enter lagi. Sama dengan variabel 1 plus variabel 2. Enter lagi. Sama dengan variabel 1 plus variabel 2. Enter lagi. Hasil yang didapat apakah sama? 9, 10, 11, 12, 13. Nah, sama. Pak, kenapa enggak kita ini saja, Pak? Ada cara cepat kan, Pak? Nah, ada sih cara cepat, tapi kita belajar dari awal dulu, pelan-pelan. Oh, begini ya, belajar komputasional itu, berpikir komputasional itu berurut-urut ya. Dari yang urutannya dulu, nanti kita hafal, baru kita mempolakan dengan cara cepat. Berikutnya kita bergeser ke kanan lagi. Di hasil pengulangan. Kalau Pak klik di selnya akan muncul sel E4, betul? Nah, rumusnya apa kira-kira? Sama dengan apa? Variabel 1, klik sekali. Kemudian apa? Kita tekan min. Min itu yang di sebelah kiri sama dengan Pak, shiftnya ditekan atau tidak? Tidak. Langsung aja coba kita tes. Nah, seperti itu. Sama? Variabel 2 kita mainkan. Kita masukkan variabel 2, klik, enter. Samakah dengan hasil Pak Jas? Berapakah hasilnya? Min 7. Dan yuk sampai baris kelima kita selesaikan. Sampai baris kelima kita selesaikan. Sama dengan variabel 1 min variabel 2, enter. Sama dengan lagi variabel 1 min variabel 2, enter. Sama dengan lagi variabel 1 min variabel 2, enter. Terakhir sama dengan lagi variabel 1 min variabel 2, enter. Jika selesai, bandingkan lagi dengan hasil yang di depan, apakah sama? Nah, sama. Min 7, min 6, min 5, min 4, dan min 3. Terakhir nih, pembagian. Kita masukkan coding pembagian. Geser lagi ke sel di bawah judul. Kalau tepat, nama selnya F4. Sama? Yuk kita masukkan codingnya. Mana Pak codingnya? Codingnya itu yaitu rumus yang kita masukkan. Sama dengan variabel 1. Klik variabel 1-nya. Kalau perkalian simbolnya bintang. Kalau penjumlahannya tetap plus. Kalau minus, min. Kalau pembagian kita gunakan simbol apa? Garis miring. Ya. Variabel 1 coba cari di keyboard garis miring. Pak, yang ada tanda tanya itu. Ya. Tapi shiftnya jangan ditekan. Langsung aja garis miring. Nah, seperti itu. Klik variabel 2. Enter. Hasilnya 0125. Kenapa punya Pak Jas 013? Kan kalau matematika ingat, kalau dua angka di belakang koma, angka keduanya itu 5, maka dibulatkan menjadi 3. 0,5
2, 5 sama dengan 1, 3 itu ya. Baik. Berikutnya, yuk kita selesaikan dengan pola yang sama. Sama dengan variabel 1 garis miring variabel 2. Enter lagi. Berikutnya sama dengan variabel 1 tanda garis miring variabel 2. Enter. Kemudian sama dengan variabel 1 garis miring variabel 2. Enter. Sama dengan variabel 1 garis miring variabel 2. Nah, setelah selesai, bandingkan dengan angka yang di depan. Apakah sama? Sama? Berbeda? Sekarang kita coba cari mengapa dia berbeda. Punya Pak 0.13. Nah, yang ini coba tambah angka desimal kurang angka desimal. Seandainya Pak tambah jadinya seperti ini. Sama kan? Sama. Nah, ternyata Pak Jas menggunakan pola 2 angka di belakang koma, sementara kalian 3 angka di belakang. Secara matematis sama. Coba Pak samakan dengan kalian. Samakan dengan kalian seperti ini kan? Oh, kebanyakan. Nah, sama kan? Sama. Pak, jadi bedanya apa tadi? Pak Jas menggunakan pola 2 angka di belakang koma. Yang kalian 3 angka di belakang koma. Sama. Pak, tapi ini tanda baca koma apa titik? Yang di sini. Tanda baca koma apa titik? Titik. Nah, kan Pak dalam bahasa Indonesia itu harusnya 0, kita membacanya. Kenapa ini titik? Nah, ini hanya di pengaturan bahasa sistemnya. Kalau bahasa sistemnya menggunakan bahasa Inggris, maka desimal itu ditandai dengan tanda baca titik. Di Indonesia, penanda desimal itu ditandai dengan tanda baca koma. Nilainya sama secara matematis. Baik, sampai di sini kita sudah menyelesaikan yang namanya coding. Kita cek yang pertama, perkalian. Codingnya mana? Di atas tuh, ada. Apa itu bacaan selnya? A4 dikali B4. Artinya sel di dalam A4 yaitu angka 1 dan sel yang angka di dalam sel B4 yaitu 8 dikalikan di 8 kali 1 adalah 8. Nah, inilah contoh penerapan bahasa kode komputer di dalam kegiatan pembelajaran tabel kalkulasi. Coba dites saja nak. Sekarang kita ganti angka 8-nya itu. Bareng-bareng ya sekarang. Kita ganti dengan angka yang kita sepakat ya. Angka berapa kan? 5. Atau berapa? 9. Coba ganti dari 9. Yang di variabel 2 ya. Yang di variabel 2. 9, 9, 9, 9, dan 9. Apakah sama seperti Pak di depan tampilannya? Yang diganti hanya di variabel 2 ya. Variabel 2 saja. Sama? Sama hasilnya? Sama. Sekarang Pak cek. Kita cek hasil yang ada di komputer kalian ya. Baik, sekarang Pak cek di komputer 1. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Betulkah rumus yang dimasukkan? Coba kita cek. Yang di komputer 1, Pak kendalikan dari sini. Kita cek perkalian. Betul? A4 dikali B4. Sekarang kita besarkan dulu biar enak.
Oke, penjumlahan coba pasti betul A4 ditambah B4. Berikutnya kita cek dulu hasil pengurangannya. Nah, coba perhatikan apa yang terjadi di situ. Apakah codingnya sudah tepat? Nah, yang salah, yang tidak tepat apa tuh? Ya, harusnya B4 ditambah dengan mana? Coba perhatikan rumus sekalian. Harusnya codingnya coba perhatikan masing-masing punya kalian. Itu codingnya kurang tepat. Yang tepat apa? B4 ditambah apa? B4 variabel apa dikurang variabel apa? Nah, ini kan 18 tuh hasil pengurangan. Harusnya apa? Variabel 1 dikurang variabel 2. 1 dikurang 9. Jadi harusnya rumusnya apa sih? Sama dengan A4 A4 ini langsung Pak tulis saja ya. A4 langsung Pak klik di sini aja. A4 dikurang B4. Nah, itu coding yang benar itu. Harusnya hasilnya berapa tuh? Min 8. Pak, cara cepat untuk pola codingnya tinggal ditarik nih sebetulnya. Nih, tinggal ditarik seperti ini. Selesailah codingnya tuh. Cuma mengapa Pak Jas tidak mengajar seperti tadi? Biar kita memahami cara langkahnya dari awal. Gitu ya? Baik. Ini anggap saja presentasi dari komputer 1. Siapa yang punya siapa nih? Punya Ferdian. Kita cek lagi yang terakhir nih, hasil pembagian. Ferdian boleh sini. Boleh sini. Coba klik 2 kali di sini Ferdian sebagai bagian presentasinya. Klik 2 kali. Nah, kalau kita baca di situ sudah sama kan dengan kalian codingnya. A4 garis miring B4 hasilnya sama kah? 0,111. Hanya Ferdian menggunakan berapa desimal di belakang tanda desimalnya, berapa angka? Banyak. Kita sederhanakan saja menjadi 2 atau 3. Caranya bagaimana? Ferdian di sini. Sekali aja. Ya. Terus Ferdian klik ini. Kurangi desimal, coba. Ya, betul. Klik. Sekali lagi. Sekali lagi. Cukup. Nah, kan akhirnya angka yang tampil hanya 2 angka di dalam desimal. Yang lain bagaimana Pak? Apakah kita lakukan satu-satu? Biar cepat bagaimana? Kita blok saja nih. Blok. Kemudian kita klik yang pengurangan desimalnya. Oke, sampai di sini tabel kalkulasi yang dibuat oleh Ferdian sudah dianggap benar dan sempurna. Beri aplaus untuk Ferdian atas hasilnya. Langsung Pak Tutup. Yang kedua kita coba presentasi PC8. Ini siapakah? PC8 Marcel. Silakan, mana Marcel? Boleh ke sini. Nah, jadi presentasinya di komputer Pak, tapi yang dieksekusi itu di komputer sana. Pertama, nah, coba Marcel. Mengapa ini Marcel? Ini angkanya 1,11.
Coba klik 2 kali Marcel. Kita cek codingnya benar atau tidak. Ya, klik yang di. Ya. Klik 2 kali cepat. Klik lagi. Nah, coba semua perhatikan di depan. Rumusnya yang tampil apa tuh? 1.11. Apakah itu rumus coding apa bukan? Nah, pandu Marcel pelan-pelan sama dengan boleh dulu. Yuk, siapa yang mau memandu? Biar tepat. Sama dengan sama dengan. Kemudian klik apa? Variabel 1. Pakai mouse. Klik yang ini. Bawahnya yang bawah. Oke, kemudian garis miring. Oke, sekali. Kemudian variabel 2 ke 9. Variabel 2. Nah, yang itu. Klik enter langsung. Enter 0,1 dan seterusnya sama. Hanya desimalnya banyak ya. Kita sederhanakan nanti. Supaya Marcel cepat, apa yang dilakukan? Supaya tidak berulang-ulang. Karena kita sudah memahami, lakukan yang sama, ada cara cepat. Cara cepatnya bagaimana? Nah, di blok atau ditarik rumusnya? Di blok. Kalau blok itu untuk menyederhanakan jumlah desimalnya biar cepat. Cara cepat kita lakukan seperti yang di depan. Coba perhatikan. Klik ini, klik sel ini. Yang ditarik, coba perhatikan. Di kotak ini ada sudut kanan bawah berbentuk bulat. Itu tandanya kalau kita klik tahan, kita tarik ke bawah, kita mengcopy rumus yang ada di sini. Biar tidak mengetik berulang-ulang. Itu namanya pola codingnya. Coba kita lakukan. Klik tanda bulat itu ya, sampai motion visual. Sampai dia berubah. Klik tahan, tarik bawah pelan-pelan. Samakan, ulang lagi. Oke, klik. Tarik bawah, bagus, lepaskan. Samakah hasilnya dengan kalian? Sama, supaya di belakang desimalnya tidak terlalu panjang, Marcel lakukan yang seperti Ferdion lakukan. Klik pengurangan desimal. Sekali, terus klik lagi, sampai 2 angka saja coba. Oke, selesai. Klik sembarang di tabel ini. Dengan begitu codingnya telah selesai dilakukan oleh Marcel. Terima kasih Marcel atas pendapatannya. Baik, yang berikutnya untuk presentasi ini Pak anggap selesai. Kita lakukan dengan cepat. Yuk, semuanya pada komputer masing-masing klik tanda plus yang ada di atas paling kanan itu. Nah, ini tandanya. New tab. Ada? Coba diklik. Oh, terkeluar. Klik aja ini. Coba new tab. Yang muncul apa? Kembali ke Google. Sudah semuanya sama kan tampilannya? Kembali ke Google semua. Kalau klik new tab, tanda plus ini Pak ya? Ya, tanda plusnya diklik. Di atas. Klik aja tanda plus. Oh, ini Excel. Kalau yang Excel kita buka Google Chrome lagi. Ini kita kecilkan. Kita buka Google Chrome. Pak, masuk ke nama kalian Pak. Ya, Excel langsung keluar aja boleh. Nanti ditanya disimpan atau tidak. Jawab saja yes, simpan. Kemudian klik ya, oke, yes, save. Nah, buka Google Chrome. Sama Google Chrome. Oh, tidak. Simpan tadi.
Baik, coba ikuti yang gua lakukan. Klik ketik yang sama ya. Pick to block. Nah, samakan tulisannya pick to block. Enter. Yang muncul apa tuh? Sama enggak seperti Pak? Kalau sama klik yang di atas tuh. Pictobox Learn Coding and Program Robot Online. Silakan diklik. Silakan diklik. Nah, yang paling atas. Ya. Pak, kok muncul itu Pak? Ya, kita bermain coding dan AI sekarang. Kan tadi ada kecerdasan artifisial. Nah, kita gabung nih coding dan kecerdasan artifisial. Yuk, klik yuk. Sama nggak tampilannya dengan? Nah, dengan Pak Jas, kita tunggu semua tampilan seperti ini. Pictobox. Klik yang pertama. Nah, tunggu lagi loading semua. Tunggu sebentar. Lama Pak, ya karena disebut banyak jadi saya reportnya. Nah, yang sudah muncul bagus. Tunggu ya. Kita bareng-bareng. Kalau berhasil, tampilannya seperti teman kita nih. Seperti yang di sana udah siap tuh. Udah. Yang di kelompok belum. Seperti Pak Jas ini udah mulai creating project. Nah, tampilannya seperti ini bagian sudah. Yang belum Pak, tunggu, kita tunggu baru-baru. Coba-coba kita belajar bikin membuat aplikasi ya. Kita padukan coding dan kecerdasan artifisial. Sambil menunggu teman, bagi yang sudah, klik yang ini yuk. Blok. Karena ada dua tuh. Untuk umur 4 tahun, dia junior blok. Nah, kita udah lewat. Kita pilih yang umur 7 tahun ke atas. Pilih blok. Yuk, klik yuk. Yang belum tunggu ya. Tunggu aja, nanti dia proses. Silakan klik blok. Sudah? Nanti kalau kita klik blok, ini ada seperti ini kan? Nah, yang belum tunggu ya. Kita silang aja tuh, abaikan tuh. Nah, diklik aja tuh pada silangnya. Tunggu. Let's bikin atau skip boleh. Nah, kalau berhasil tampilannya seperti ini. Pak, belum dari tadi. Namanya juga online, begitulah. Boleh di skip. Sudah siap, sudah siap. Pilih yang kedua, blok. Ya. Blok. Disilang. Baik, yang belum terbuka, ini saja ya, join dengan teman saja. Langkah pertama, ini namanya apa? Topinya kita klik dulu, kita geser dulu ke bawah ya, sini geser di sini. Nah, geser dulu. Maka
Angkatin mouse Pak, gerakkan kursornya ke topi, klik, tahan, geser. Klik 2 kali di mouse-nya, geser. Sama seperti Pak posisi si topi, tidak harus sama persis. Geser ke bawah, beres. Oke, tidak harus sama persis. Yang berikutnya tambah yuk. Kan harus ada 2 karakter nih. Harus ada 2 tokoh di sini. Nah, cara nambahnya nih di choose a sprite. Nah, itu ada gambar kepala beruang itu diklik. Pilih pilih sprite. Nah, ada John, ada Hazel, Aisyah, Monster. Nah, pilih yang mana? Kita samakan aja ya. Pilih Aisyah. Klik Aisyah. Aisyah klik. Kalau diklik muncul ke Aisyahnya. Nah, 2 tokoh tuh. Sudah? Nah, ini 2 tokoh nih. 2 tokoh. 1 topi dan 1 Aisyah. Si robotnya. Langkah ketiga, kita urutkan. Langkah ketiga, kita klik bagian Add Extension. Ini sebelah kiri bawah. Add Extension. Klik yang bagian bawah. Silakan diklik. Muncul seperti ini enggak? Nah, di scroll atau di 2 jari di Chromebook, cari yang logo seperti ini. Nah, ini logo apa nih? ChatGPT. Yuk diklik yuk. Ya, ChatGPT-nya diklik. Ya, ternyata gabung teman kan. Duduk sini kan. Ini nama Ya, kita di lah. depan boleh. Nah, kalau diklik, dia meminta kita untuk sign in. Yuk, kita masuk aja. Beri nama kamu deh situ. Nama asli, nama panggilan boleh. Tapi harus diingat, besok-besok kita belajar pakai nama itu soalnya. Coba, kalau Panjas ya, coba laptop. Mau enggak? Disini cannot. Oh, tidak boleh kapital. Nah, passwordnya bikin sendiri supaya mudah. Sementara kita samakan yuk, 1 sampai 6 boleh, biar mudah mengingatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau belum diterima, tambah lagi menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sign in. Password in. Tambah lagi coba 7 berapa? Forward.
Nah, baiklah, anak-anak, karena memang dia proses pertama itu bisa ya, nyambung, oke. Karena dia butuh proses logik, nanti ditunggu saja. Nah, anak semua, proses login ke ChatGPT-nya memang butuh mengisi formulir seperti yang tampil di komputermu sekarang. Karena prosesnya lumayan panjang, nanti kita cobakan di setelah pembelajaran. Coba semuanya perhatikan ke depan. Jika proses ChatGPT-nya berhasil terhubung, nanti yang akan kita buat di pertemuan berikutnya seperti yang tampil di depan layar. Coba perhatikan semua. Nah, ini yang akan kita kerjakan dalam proyek sederhana menggunakan PictoBlock dalam pembelajaran berikutnya. Kita punya karakter Toby dan di sini Pak Jas letakkan karakter robot. Namanya siapa di sini? Retro Robot. Hasilnya seperti apa? Ini perhatikan semuanya. Untuk Toby, perhatikan untuk Toby, Pak Jas memberikan codingnya seperti ini. Coding itu perintah yang diberikan kepada komputernya seperti ini. Ini dari mana? Ini ChatGPT yang sudah berhasil kita hubungkan tadi. Yang sekarang belum terhubung karena kita belum login di ChatGPT-nya. Tapi nanti pertemuan berikutnya seperti ini. Setelah kita perintahkan seperti ini, terus untuk si robot juga kita perintahkan seperti ini. Pak, dari mana Pak warna kuning, warna merah itu semuanya ada di sini. Menu-menunya tinggal kita pilih. Kemudian, nah ini untuk perintah si robot. Nah, seperti kuning ini Pak dari mana? Dari sini. Kan sudah ada logo warna untuk model programnya. Pak, coba peragakan hasil jadi pekerjaan kita di pertemuan berikutnya. Ini hasil jadinya, seperti ini. Program ini jalan ketika kita klik bendera warna hijau ini. Kita klik dulu ya. Nah, coba satu orang yang mau mencoba di depan. Boleh, Cahaya kesini. Cahaya ketik pertanyaan apapun di tempat tersebut. Ketik apa aja, tentang apa aja. Ingin bertanya apa saja, silakan. Hah? Terserah apa aja. Mampu nggak dia menjawab? Program yang kita buat ini mampu nggak menjawab? Iya. Oh, nanti kita masuk ke kemudian. Ayo bertanya apa saja. Sudah. Siapakah kamu? Coba di enter. Apa kata dia nanti? Coba. Tunggu ya. Saya baca. Saya adalah asisten virtual yang dirancang untuk membantu Anda dengan bertanya dan tugas tertentu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Lagi. Klik lagi. Bentar ya, dia lagi proses menyelesaikan ini. Nah, klik lagi bendera hijaunya. Coba klik. Ada, kamu tahu nggak hewan yang warnanya seperti marun panjang, terus jalannya lambat? Hewan apa itu? Ini yang panjang, warnanya marun, terus kakinya banyak. Ini ulat kaki. Coba tanya ke dia. Berapa jumlah kaki ulat kaki 1000? Apakah betul-betul 1000 kakinya? Coba. Ini pemutarannya akan kita buat nanti. Berapa jumlah kaki ulat kaki 1000?
Ya kan namanya ulat kaki seribu, kita biasa sebutnya atau kulit ya. Istilah kita ulat kaki seribu. Apa jawabannya? Berapa jumlah kaki ulat kaki seribu? Enter. Coba apa jawabannya? Tunggu ya. Nah ini jawabannya. Baca saya. Ular kaki seribu sebenarnya memiliki sekitar 200 sampai 400 pasang kaki yang terletak di bawah tubuhnya. Jadi, jika kita menghitung seluruh kaki ular kaki seribu, maka jumlahnya sekitar 400 sampai 800 kaki. Jadi sebetulnya tidak sampai. Nah inilah aplikasi yang akan kita cobakan di pertemuan berikutnya. Beri apa untuk saya yang sudah mencoba. Demikian anak-anak pekerjaan kita hari ini yang sudah mencoba belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di pertemuan berikutnya bisa kita kembangkan lagi dalam membuat aplikasi-aplikasi sederhana yang lain. Baik, mari kita simpulkan pekerjaan atau belajar kita hari ini. Kesimpulannya, apakah yang masih ingat? Berpikir coding tadi memiliki 4 ciri khas. Apakah? 1, Pak kancing dulu ya biar ingat. 1 D, 2 3 4 bagus. Sebetulnya 4 itu sadar tidak sadar sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya kita belajar di sekolah ini di mata pelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial, kita sederhanakan bahasa perintah kita kepada mesin sehingga mesin menyelesaikan apa tugas yang kita berikan kepada mesin. Seperti yang kita peragakan tadi pada PictoBlock. Sebetulnya ini adalah bahasa coding dan kecerdasan artifisial yang kita gabungkan. Codingnya mana Pak? Codingnya adalah perintah ini. Nah, ini perintah-perintahnya ini. Contoh nih, di bagian sini kita berikan define. Anda seorang profesor yang mengetahui segala hal, berikan jawaban dalam bahasa Indonesia. Kita sudah membatasi si robot untuk menjawab apapun pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita perintahkan dalam bahasa Inggris, maka yang muncul teksnya nanti semuanya berbahasa Inggris. Mengapa dia bisa mengikuti? Karena bahasa programnya kita kendalikan dari sini. Kemudian, silakan bertanya tentang apa saja. Ini adalah kalimat pengantar si Tobi tadi. Jadi semuanya itu kita kondisikan. Inilah disebut dengan bahasa coding. Mana kecerdasan artifisialnya? Yaitu ketika si robot retro diberi pertanyaan, dia akan mencari pertanyaan seperti yang dikemukakan saya tadi. Berapakah jumlah kaki ulat kaki seribu? Tahu dari mana dia? Dari pola data yang dimiliki. Dari data pengetahuan yang dimiliki, datanya itu diresume oleh si robot untuk disampaikan melalui program si Get AI Response. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terakhir Pak tanya, apakah pembelajaran hari ini cukup memberikan manfaat bagi kalian? Apakah pembelajaran hari ini memberikan sesuatu yang baru kepada kalian? Apakah pembelajaran kali ini membuat saya tertarik untuk mencoba lagi di pertemuan berikutnya? Apakah saya akan mencoba betul sehingga saya akan merasa senang ketika selesai programnya seperti yang Pak Jas buat ini? Ya, kita coba di pertemuan berikutnya. Demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan manfaat dan bermanfaat untuk kedepannya. Bagi teman-teman kita yang tidak hadir di kelas ini, jangan pelit bagi kita untuk berbagi ilmu.
walaupun yang baru kita miliki baru sedikit. Misal cara membuat tab baru, cara rumus kali bagi tambah kurang tadi, pelan-pelan kita tetap berbagi ke teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian pertemuan hari ini. Pak Toto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Save recordnya sudah.